Pasukan Vladimir Putin cuma butuh 8 detik menghancurkan kota Novomikhailivka dengan bom vakum. Cuma butuh 8 detik, pasukan Vladimir Putin menghancurkan kota kecil Novomikhailivka, Donetsk di Ukraina Timur. Prajurit Kremlin yang ingin menguasai Donbas secepatnya melepaskan bom vakum yang menimbulkan gelombang kejut mengerikan. Serangkaian ledakan menghantam Novomikhailivka, memusnahkan kehidupan saat tentara Moskow menggunakan senjata termobarik. Video drone yang diterbitkan oleh saluran Telegram pro-Rusia menunjukkan kepulan asap menutupi wilayah yang dibom. Novomikhailivka terletak sekitar 40 km dari pusat kota Donetsk. Pasukan Rusia menduga kota kecil itu menjadi sarang pejuang Kiev. Gelombang kejut dapat terlihat jelas beriak di udara dalam bukti baru bahwa Rusia telah menggunakan senjata vakum termobarik. Bom termobarik atau vakum kontroversial karena menyebabkan lebih banyak kerusakan pada kehidupan dan properti daripada bom konvensional dengan ukuran yang sama. Meskipun tidak ada undang-undang yang melarang senjata termobarik digunakan dalam peperangan, penggunaannya terhadap warga sipil dilarang di bawah Konvensi Jenewa dan dapat dianggap sebagai kejahatan perang. Senjata termobarik yang bisa menimbulkan bencana adalah salah satu senjata non-nuklir paling kuat yang pernah dikembangkan. Mereka awalnya dikembangkan oleh Nazi dalam Perang Dunia Kedua dan pertama kali digunakan oleh AS di Vietnam. Bom-bom ini sebelumnya dikenal sebagai bahan peledak udara bahan bakar, sangat mematikan dengan kekuatan untuk meledakkan paru-paru pasukan musuh. Senjata menyebarkan partikel logam karbon halus ke udara sebelum menyalakannya, tulis desan. Karena luasnya partikel yang tersulut, ledakan tersebut menyedot oksigen dari area sekitarnya. Itulah sebabnya disebut bom vakum. Bom-bom tersebut menyebabkan ledakan yang sangat besar, pertama dengan menghisap sebelum meledak keluar. Ledakannya biasanya membawa gelombang kejut menyebabkan kerusakan besar. Kementerian Pertahanan Inggris, MOD, sebelumnya memperingatkan bahwa Moskow telah menggunakan sistem senjata berat TOS-1A, Sound Savyok, sistem senjata di Ukraina. Pasukan Rusia pada Senin 30 Mei 2022 memasuki pinggiran kota Severodonetsk setelah terlibat pertempuran sangat sengit dengan tentara Ukraina. Rusia memusatkan serangan ke kota dengan berpopulasi besar terakhir yang masih dikuasai pasukan Ukraina itu yang terletak di Provinsi Luhansk. Merebut Luhansk dan Donetsk merupakan salah satu tujuan operasi militer khusus yang dideklarasikan Presiden Vladimir Putin. Pasukan Rusia menggempur Severodonetsk habis-habisan sejak beberapa hari terakhir, mendesak tentara Ukraina. Gubernur Luhansk Serhiy Gaidai mengatakan pasukan Rusia merangsek maju ke pinggiran tenggara dan timur laut Severodonetsk. Namun dia menegaskan, tentara Ukraina berhasil mendorong pasukan Rusia keluar dari desa Toskivka ke selatan. Merebut Severodonetsk merupakan tugas mendasar bagi penjajah. Kami melakukan semua yang bisa untuk menahan kemajuan Rusia, kata Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam pidatonya di televisi. Dia menambahkan gempuran pasukan Rusia membuat sekitar 90% bangunan Severodonetsk rusak serta lebih dari 2/3 perumahan hancur total. Sementara itu, para pemimpin Uni Eropa dijadwalkan bertemu pada Senin dan Selasa guna membahas paket sanksi terbaru untuk Rusia, termasuk embargo minyak, namun tampaknya embargo minyak tak akan berjalan mulus karena mendapat penolakan dari Hongaria. Hongaria tidak bisa menghentikan pasukan minyak Rusia yang mengirim melalui pipa besar Druzhba era Uni Soviet. Menteri Perekonomian Jerman Robert Habeck mengungkapkan kekhawatiran bahwa Uni Eropa bisa terpecah. Konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina sampai saat ini masih terus memanas dan belum menemukan titik perdamaian. Seperti diketahui bahwa Rusia telah memulai operasi militer dan invasi di Ukraina sejak 24 Februari 2022 lalu. Banyak negara yang berharap agar perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina tersebut segera berakhir. Diketahui bahwa semenjak dimulainya perang di Ukraina, dunia mengalami masalah dalam hal ekonomi. Lebih tepatnya, perang di Ukraina yang dimulai oleh Rusia ini memiliki dampak yang dirasakan oleh seluruh dunia. Dalam perang ini, Barat sebelumnya telah memberikan kecaman dan meminta Rusia untuk segera menghentikan invasinya di Ukraina. Namun, sampai saat ini perang itu masih belum berakhir, justru pasukan Rusia kini terus memasuki wilayah di Ukraina. Dalam menghadapi pasukan Rusia, Ukraina telah mendapatkan kiriman bantuan senjata dari Barat. Salah satunya bantuan dari Amerika Serikat atau AS, yang mana negara ini
telah memberikan bantuan mencapai miliaran dolar sebagai dukungan kepada Ukraina dalam menghadapi Rusia. Berbagai senjata tangguh bahkan telah dikirim oleh AS ke Ukraina, salah satunya amunisi howitzer M777. Tetapi belum lama ini pasukan amunisi howitzer M777 dari AS di Ukraina telah dihancurkan oleh militer Rusia. Dilansir dari CNews, pada 24 Mei, Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan pasukan Moskow telah menembaki misil yang berhasil mengenai sejumlah target di Ukraina, yang mana penembak misil itu salah satunya telah mengenai gudang amunisi untuk howitzer M77AS. Serangan dari Rusia itu telah menghantam 3 pos komando, 36 tempat untuk mengumpulkan tenaga dan peralatan Ukraina, dan 6 depot amunisi di Republik Rakyat Donetsk, termasuk gudang amunisi besar yang diisi dengan peluru 155 mm untuk Amerika howitzer M777 di Razdolovka. 13 tank dan kendaraan tempur lapis baja, 4 sistem rudal Grand dan 3 depot amunisi lainnya hancur. Demikian kata Kementerian Pertahanan Rusia. Secara total dari awal operasi militer khusus 178 pesawat, 125 helikopter, 995 drone, 320 sistem pertahanan udara, 3.243 tank dan kendaraan lapis baja, 425 sistem roket, 1.658 meriam dan meriam mortir, bersama dengan 3.124 senjata khusus Ukraina, kendaraan militer hancur. Demikian tambahnya. Merebut Luhansk dan Donetsk merupakan salah satu tujuan operasi militer khusus yang dideklarasikan Presiden Vladimir Putin. Pasukan Rusia menggempur Severodonetsk habis-habisan sejak beberapa hari terakhir, mendesak tentara Ukraina. Gubernur Luhansk Serhiy Gaidai mengatakan pasukan Rusia merangsek maju ke pinggiran tenggara dan timur laut Severodonetsk. Namun dia menegaskan, tentara Ukraina berhasil mendorong pasukan Rusia keluar dari desa Toskivka ke selatan. Merebut Severodonetsk merupakan tugas mendasar bagi penjajah. Kami melakukan semua yang bisa untuk menahan kemajuan Rusia, kata Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam pidatonya di televisi. Dia menambahkan gempuran pasukan Rusia membuat sekitar 90% bangunan Severodonetsk rusak serta lebih dari 2/3 perumahan hancur total. Sementara itu, para pemimpin Uni Eropa dijadwalkan bertemu pada Senin dan Selasa guna membahas paket sanksi terbaru untuk Rusia, termasuk embargo minyak, namun tampaknya embargo minyak tak akan berjalan mulus karena mendapat penolakan dari Hongaria. Hongaria tidak bisa menghentikan pasukan minyak Rusia yang mengirim melalui pipa besar Druzhba era Uni Soviet.